Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Bapak Ibu Guru semua. Perkenalkan nama saya Nelson Mabuia Eskom. Saya bertugas di SMP 31 Suwa Timur, Kabupaten Bone Balango, Provinsi Gorontalo. Pendidik adalah salah satu profesi yang sangat mulia. Profesi ini lebih dari sekedar pekerjaan dan sering dianggap sebagai panggilan jiwa. Karena tujuan utamanya adalah memanusiakan manusia. Inilah yang menjadi motivasi saya dalam mendedikasikan diri sebagai seorang guru. Bagaimana perjalanan saya dalam mendedikasikan diri sebagai seorang guru akan terangkum dalam video berikut ini. Setiap harinya saya pergi ke sekolah menggunakan kendaraan roda 2 yang selalu menemani saya dalam perjalanan. Sekolah ini berjarak 24 km dari ibu kota kabupaten dengan lama perjalanan sekitar 1 jam. Untuk sampai di sekolah saya melewati beberapa desa yang ada di Kecamatan Suwa Timur, kemudian menyeberang menggunakan rakit dan melewati hutan Taman Nasional Nani Wartabone. Di sepanjang jalan saya menikmati keindahan alam yang membuat rasa lelah saya hilang, ditambah dengan sejuknya udara pagi yang ada di sana. Sekolah ini dibangun di tahun 2016 dan mulai beroperasi di tahun 2017. Sekolah ini berada di kawasan hutan lindung, tepatnya di kaki Gunung Tilongkabila. Posisi ini menyebabkan ketersediaan air di sekolah sangatlah terbatas. Pada musim kemarau, sekolah ini mengalami kesulitan air dan hal itu sangat mengganggu proses KBM. Selain kondisi air yang sangat terbatas, akses sinyal di sekolah ini juga sangat sulit. Tidak ada jaringan provider seperti Telkomsel dan lain-lain. Hanya bergantung pada WiFi swasta, yang mana itu pun tidak selalu lancar, sering terjadi gangguan bahkan terputus karena seringnya cuaca buruk. Sekolah ini memiliki 3 ruang kelas, 2 toilet, dan 1 ruang serbaguna. Tahun ini kami menerima siswa sebanyak 34 peserta didik dengan tenaga pendidik sebanyak 8 orang. Dari strata ekonomi peserta didik, kami rata-rata tergolong kelas rentan miskin dengan pendapatan Rp500.000 sampai dengan Rp800.000. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pekerjaan orang tua, yakni sebagai petani, ibu rumah tangga, dan sebagai kulit tambang. Karena posisi strategis sekolah kami kebetulan berada dekat dengan tempat lokasi tambang. Setelah saya mengamati situasi baik secara geografis dan demografis yang ada di sekolah saya, ada beberapa aspek yang menjadi tantangan saya, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, status sekolah saya yang masih tidak terakreditasi, dan kurangnya motivasi siswa dalam belajar sampai dengan disiplin siswa dalam proses pembelajaran. Sarana dan prasarana yang masih terbatas tersebut membuat saya berpikir bagaimana mungkin dapat memberikan pelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Namun hal itu tidak menyurutkan langkah saya untuk dapat memberikan pembelajaran yang dapat menambah motivasi belajar siswa, yang nantinya akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan nilai akreditasi sekolah. Saya berupaya untuk terus belajar dari berbagai macam sumber untuk mencari inovasi pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Berbagai informasi saya dapatkan ketika menelusuri berbagai sumber guna mencari inovasi pembelajaran. Namun tentu saja dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekolah. Saya kemudian melakukan inovasi untuk pembelajaran dengan memanfaatkan Canva AI. Pembelajaran ini mungkin terdengar tidak mungkin di tengah keterbatasan sekolah. Namun dengan memanfaatkan aset based thinking, saya memaksimalkan WIP masyarakat yang dapat dijangkau di sekolah. Pembelajaran ini, siswa diajak untuk dapat menghasilkan poster dan infografis dengan menggunakan Canva AI. Dalam proses pembelajaran, siswa mengakses Canva AI untuk mencari ide poster dengan memasukkan prompt sesuai dengan kreativitas masing-masing siswa. Misalnya tentang lingkungan, kata-kata motivasi, maupun poster anti perundungan. Setelah siswa mendapatkan ide posternya, kemudian mereka menyesuaikan poster tersebut dengan menggunakan Canva Editor. Kreasi poster yang dihasilkan kemudian dipresentasikan di depan kelas dan diunduh untuk dicetak. Hasilnya kemudian ditempelkan di kelas sebagai pengingat bagi siswa itu sendiri. Berdasarkan pembelajaran yang sudah dilakukan dan melihat hasil yang diperoleh oleh peserta didik,
Sebagian peserta didik merasa senang dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Hasil asesmen yang diperoleh cukup baik, di mana pada materi pemanfaatan TIK dalam pengelolaan konten ini sebelumnya masih di angka 50% di bawah KKM. Namun dengan pemanfaatan Canva AI ini, 80% siswa menuntaskan tujuan pembelajarannya. Siswa juga terlihat antusias dan termotivasi dengan pembelajaran, sebab mereka dapat berkreasi sesuai dengan kreativitas masing-masing. Pembelajaran ini kemudian saya diseminasikan kepada rekan sejawat lain yang ada di sekolah. Mereka kemudian berusaha untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dengan pemanfaatan teknologi. Hasil yang diperoleh secara luas dari upaya saya dan rekan sejawat lain di sekolah adalah peningkatan nilai akreditasi dari tidak terakreditasi secara 2 kali berturut-turut mengikuti akreditas menjadi akreditas A di tahun 2024. Melalui inovasi ini saya sangat senang karena meskipun di tengah keterbatasan, kami tetap dapat memberikan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan bagi siswa dengan memanfaatkan teknologi digital, sama seperti sekolah-sekolah yang ada di ibu kota kabupaten. Demikianlah video praktik baik saya tentang inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Kami memang terbatas dalam hal jarak dan sarana prasarana, tapi ini bukan halangan bagi kami untuk bisa belajar. Meskipun sekolah kami berada di ujung desa Kecamatan Suha Timur, tidak membuat kami tertinggal dalam pemanfaatan digital. Terima kasih, semoga bermanfaat. GTK hebat, Indonesia kuat, maju terus, guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.